Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh, dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya, dia tuh kadal Pak. Ya kan setelah ini dia pengen semua program dia masih berjalan. Makanya kayak dia mempersiapkan pimpinan selanjutnya untuk melanjutkan program-program ini. Untung Pak Rihamzah ngomongnya malu dong kalau ngomong sama guru, banting dong omongan tuh. Pak Ri. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu denger. Oke, silahkan Bu. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Oke, berarti Bu Koni melihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang yang membesarkan ya. Dalam hal ini Bu Mega dan PDIP ya. Bukan aku yang nggak bisa yang lihat begitu. Saya tanya sekarang tanya Pak Abraham lah. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya, siapa? Partai siapa yang digunakan? Ya. Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Oke. Ternyata terungkap dari tayangan Rakyat Bersuara ada lebih dari 5 kasus hukum atau kasus korupsi dari skandal pejabat yang akan dibongkar oleh Hasto Kristianto. Dan data-data disimpan di 3 orang, yakni Hasto Kristianto, Poni Bakri, dan juga Andi Wijayanto. Itu kemudian yang terungkap dalam tayangan Rakyat Bersuara sama anggota PD Perjuangan Guntur Romli. Kini pertanyaannya tinggal 2. Pertama, apa kasusnya? Lebih dari 5 kasus korupsi. Kemudian yang kedua, kapan akan dibongkar? Jadi bukan terkait dengan kasus pribadi, aib pribadi dan lain sebagainya, bukan, tapi kasus hukum dan korupsi. Dan disebutkan juga, bahkan menyinggung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah itu? Menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat-jahat seperti itu. Ya. Jokowi mendapat label maling kundang karena tega mengkhianati partai yang telah membesarkan namanya dalam perpolitikan. Seperti cerita Malin Kundang yang tega mengkhianati ibunya sendiri hanya karena kekayaan. Seperti yang kita tahu, Jokowi dan dinastinya 7 kali mendapatkan tiket untuk maju dalam pemilihan wali kota, gubernur, dan juga presiden. Semuanya golden ticket dari PDIP. Namun Jokowi dan keluarganya malah meninggalkan PDIP, partai yang telah membesarkannya. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh, dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya, dia tuh kadal Pak. Dia melawan tuh T-Rex, dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Saya ini bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau saya bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi PDIP. Salah Pak, salah because you don't know her. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya, tapi karena panggilan jiwa bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Oke. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang bukan itu kan fitnah, bukan itu kan gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah
Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh, ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Tidak hanya pengamat dan presenter, bahkan komika juga ikut menyuarakan ketidaksukaannya terhadap dinasti Mulyono. Seperti yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono. Komika ini mengatakan bahwa hanya Presiden Jokowi lah satu-satunya dalam sejarah Republik ini yang anak dan menantunya menjadi kepala daerah ketika dia sendiri masih berkuasa. Kocaknya negeri yang katanya demokrasi. Fahri Hamzah datang ke sini juga. Dapat sudut pandang dia. Sudut pandang dia kayak gini, satu-satunya presiden di Indonesia yang mikirin kelanjutan ke depan. Selama ini presiden Indonesia katanya cuma mikirin kayak 5 tahun atau 10 tahun waktu dia berkuasa nih. Ini ada seorang namanya Bapak Joko Widodo, dia memikirkan setelah ini dia pengen semua program dia masih berjalan. Makanya kayak dia mempersiapkan pimpinan selanjutnya untuk melanjutkan program-program ini. Untung Fahri Hamzah ngomongnya malu dong kalau ngomong sama gue banting dong menantu. Bang Fahri, kawan kita. Tahu nggak kenapa? Bang Fahri pun tahu itu kan omongan kecap. Masa ada presiden yang nggak peduli sama keberlanjutan programnya? Masa SBY nggak peduli sama keberlanjutan programnya? Nggak mungkin. Itu obrolan yang omongan yang sangat subjektif. Bahwa Pak Jokowi adalah presiden pertama dalam sejarah Republik ini yang peduli dengan keberlanjutan. Gua kasih tahu sesuatu yang objektif dan data. Presiden Jokowi, presiden Republik Indonesia dalam sejarah yang anaknya jadi kepala daerah. Seorang bertanya, salahnya di mana? Oke. Sekarang lu punya menantu wali kota, lu punya anak wali kota, jadi lu punya orang di eksekutif, om di yudikatif, anak di legislatif. Menantu di mana? Karena anaknya Kaisang kan legislatif kan? Iya. Menantu di wali kota kan? Iya. Artinya Pak Jokowi punya orang di eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Ini namanya trias politika. Dulu semuanya jadi satu dong. Dulu satu orang, si raja yang nentuin. Ya gue adalah suara rakyat, ya gue hakimnya, ya gue jaksanya, ya gue yang nentuin, semuanya gue. Mau itu Kaisang, mau itu Gibran, mau itu Pak Jokowi, semuanya. Iya kan, ini mah bukan dinasti. Ini kan demokrasi, kan dipilih, kan rakyat yang milih. Kalau dinasti kan kerajaan. Gue setiap kali dengar itu bilang, ya kita semua juga tahu itu. Ketika kita bilang dinasti, inilah bentuk dinasti di negara demokrasi. Kayak gini bentuk.